Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aras dengan nama cantik Psikotropika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan. Baik, langsung saja kita mulai. Saya akan membahas mengenai ganja. Mungkin teman-teman banyak bertanya mengenai apa sih itu ganja. Sedikit saya jelaskan mengenai ganja, yaitu marijuana, berasal dari tanaman Cannabis sativa. Tanaman satu ini memiliki 100 bahan kimia berbeda yang disebut cannabinoid. Masing-masing bahannya memiliki efek berbeda pada tubuh. Ganja juga memiliki banyak jenis, seperti Delta 9, Theta, Rocabinol atau THC, dan Cannabidiol atau disingkat CBD, merupakan bahan kimia utama yang kerap digunakan dalam pengobatan. Perlu diketahui, THC merupakan senyawa yang membuat Anda merasa mabuk atau high. Senyawa cannabinoid sebenarnya diproduksi juga oleh tubuh secara alami untuk membantu mengatur konsentrasi, gerak tubuh, nafsu makan, rasa sakit, hingga sensasi pada indera. Namun pada ganja, sebagian senyawa ini sangatlah kuat dan bisa menyebabkan berbagai efek kesehatan serius jika disalahgunakan. Mungkin teman-teman bisa bertanya mengenai apa sih jenis-jenis ganja. Baik, jenis-jenis ganja yaitu terdapat yang namanya marinol dan casemet. Dua obat ini digunakan untuk mengatasi mual dan kehilangan nafsu makan akibat kemoterapi dan pada pasien pengidap AIDS. Kedua obat ini merupakan bentuk dari THC yang merupakan bahan utama ganja yang memberikan rasa high. Keduanya ini telah disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA, lembaga yang setara dengan BPOM di Indonesia, pada tahun 1980-an. Kemudian ada jenis ganja lain yaitu Epidiolex. Obat ini digunakan pada anak-anak penderita epilepsi dan Badan POM Amerika Serikat melegalkan pada tahun 2013. Namun, penggunaannya secara bebas sangat dilarang. Kemudian jenis ganja ketiga yaitu Sativex. Obat ini merupakan obat yang sedang menjalani pengujian secara klinis di Amerika Serikat dan merupakan obat untuk mengatasi kanker payudara. Obat ini merupakan kombinasi dari bahan kimia yang terkandung dalam tanaman ganja dan disemprotkan ke mulut. Kemudian kita akan membahas mengenai apa sih manfaat ganja dalam dunia medis. Baik, dikutip dari web MD, marijuana bisa menjadi obat bila diolah secara medis. Dustin Sulak, seorang profesor bedah, meneliti dan membuat marijuana untuk digunakan secara medis. Sulak merekomendasikan beberapa jenis marijuana kepada para pasiennya yang mendapat hasil yang mengejutkan. Saat diberikan marijuana, pasien yang memiliki sakit kronis mengalami perbaikan kondisi dari sebelumnya. Kemudian, pasien dan multiple sclerosis juga mengalami lebih sedikit kejang otot dibanding sebelumnya. Bahkan, pasien dengan peradangan usus parah mulai bisa makan lagi. Apa sih manfaat ganja untuk kesehatan? Mari kita bahas. Yang pertama, manfaat ganja bagi kesehatan yaitu mencegah glaukoma. Tanaman yang satu ini atau ganja ini bisa digunakan untuk mengatasi dan mencegah mata dari glaukoma. Di mana glaukoma adalah penyakit yang meningkatkan tekanan dalam bola mata, merusak saraf optik dan menyebabkan seseorang kehilangan penglihatan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat ganja bagi kesehatan. Yang kedua itu meningkatkan kapasitas paru. Dalam penelitian
oleh seorang ahli bahwa dia mengambil sampel dari 5.115 orang dewasa muda sepanjang kurang lebih 20 tahun. Perokok tembakau kehilangan fungsi paru-parunya sepanjang waktu. Tapi penggunaan ganja malah memperlihatkan peningkatan kapasitas paru-parunya. Hal ini dikaitkan dengan cara penggunaan marijuana yang biasa dihisap dalam-dalam. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan hal ini mungkin menjadi semacam latihan untuk paru-paru. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah kejang karena epilepsi. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2003 memperlihatkan bahwa ganja bisa mencegah kejang karena epilepsi. Dikutip dari seorang ahli yang bernama Robert J. DeLorenzo dari Virginia Commonwealth University memberikan ekstrak tanaman ini dan bentuk sintetisnya pada tikus epilepsi. Obat ini diberikan kepada tikus yang sedang kejang selama 10 jam. Hasilnya, kanabinoid dalam tanaman ini mampu mengontrol kejang dan menahan sel otak responsif untuk mengendalikan rangsangan dan mengatur relaksasi. Kemudian ada manfaat keempat pada ganja ini untuk medis, yaitu mematikan beberapa sel-sel kanker, di mana kandungan dalam ganja yang bernama cannabidiol dapat menghentikan kanker dan mematikan gen yang disebut ID1. Bukti ini didapat dari sebuah studi yang dilakukan sejumlah peneliti dari California Pacific Medical Center di San Francisco yang dilaporkan pada tahun 2003. Dalam kasusnya, dipercaya bahwa ganja mampu mematikan sel-sel kanker. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa ganja juga bisa membantu melawan mual dan muntah sebagai efek samping kemoterapi. Akan tetapi, meski banyak penelitian menunjukkan keamanannya, tanaman ini tidak efektif dalam mengendalikan atau menyembuhkan kanker. Kemudian yang kelima, mengurangi nyeri kronis. Dilansir dari Harvard Health Publishing, tanaman yang satu ini bisa meringankan rasa sakit akibat multiple sclerosis, nyeri saraf, dan sindrom iritasi usus. Tak hanya itu, tanaman yang satu ini bahkan banyak digunakan untuk penyakit yang menyebabkan nyeri kronis seperti fibromyalgia dan endometriosis. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu dapat mengatasi masalah kejiwaan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dari Clinical Psychology Review menunjukkan bahwa marijuana dapat membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa tertentu. Para peneliti menemukan bukti bahwa tanaman ini bisa membantu menghilangkan gejala depresi dan gejala gangguan stres pasca trauma. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu dapat memperlambat perkembangan Alzheimer. Sebuah penelitian yang diterbitkan dari Molecular Pharmaceutics menemukan fakta bahwa THC mampu memperlambat pembentukan plak amiloid. Plak-plak yang terbentuk ini bisa membunuh sel-sel otak yang berkaitan dengan Alzheimer. THC membantu menghalangi enzim pembuat plak ini di otak agar tidak jadi terbentuk. Namun penelitian juga masih berada di tahap awal sehingga butuh lebih banyak studi penguat. Bagaimana sih cara menggunakan ganja untuk keperluan medis itu? Saya jelaskan bahwa secara medis ganja bisa digunakan dengan berbagai cara seperti dihirup melalui perangkat yang disebut dengan vaporizer, kemudian dapat dimakan, dicampur dalam masakan. Selanjutnya yaitu dioleskan ke kulit dalam bentuk lotion, minyak atau krim. Adapun yang selanjutnya yaitu diteteskan langsung di lidah, dan yang terakhir yaitu diminum secara langsung. Apa sih efek samping ganja dalam obat? Baik, sama seperti obat lainnya, marijuana yang digunakan dalam dunia medis juga menimbulkan berbagai efek samping seperti mata merah, depresi,
pusing, detak jantung meningkat, halusinasi, dan tekanan darah rendah. Selain itu, obat yang satu ini juga mempengaruhi gerak dan koordinasi tubuh. Kemudian ada pertanyaan mengenai masalah kesehatan akibat ganja. Selain memiliki manfaat dalam dunia medis, cimeng atau nama lain dari ganja juga bisa memunculkan masalah kesehatan yang tidak main-main. Hal ini terutama terjadi ketika Anda menggunakannya sembarangan tanpa izin dokter. Berikut beberapa efek dari negatif pada ganja ini untuk tubuh. Yang pertama itu efek pada otak. Kemudian efek pada jantung, efek pada tulang, efek pada paru-paru, dan masih banyak efek yang lainnya. Kemudian ada pun pertanyaan mengenai larangan menggunakan ganja sembarangan. Pesan yang saya bisa sampaikan mengenai ganja ini yaitu jangan sekali-sekali menggunakan ganja sembarangan untuk kesenangan diri. Ingatlah bahwa ganja merupakan barang ilegal, masuk dalam kategori obat-obatan terlarang. Di dalam undang-undang, ganja ke dalam narkotika golongan 1 berbarengan dengan sabu-sabu, kokain, opium, dan heroin. Jangankan mengonsumsinya, menanam ganja bukan dengan tujuan untuk kepentingan ilmu, pengetahuan, bahkan bisa dikenakan jeratan pidana. Jadi, jangan menyalahgunakan tanaman satu ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyuluhan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.